Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-146. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Wuranto tidak segera menjawab, tetapi ia menjadi berlega hati ketika si Danti mentertawakannya. Alap-alap Jolotundo itu pun tertawa pula sambil berkata, "Sebenarnya kau cukup mampu untuk berkelahi. Kau dapat mengusir laki-laki yang menyerangmu, tetapi kau benar-benar seorang pengecut." Wuranto mengerutkan keningnya. Dengan serta-merta ia bertanya, "Dari mana Tuan tahu bahwa aku mampu berkelahi?" Kini alap-alap Jolotundo yang terbungkam. Sejenak ia menjadi bingung, tetapi sejenak kemudian ia pun menjawab, "Bukankah kau sendiri mengatakannya bahwa kau mampu mengusir laki-laki yang tak kau kenal itu?" Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Wuranto bergumam, "Apakah aku tadi berkata begitu?" "Iya, kau mengatakannya." "Dan Tuan tidak menganggap bahwa kali ini aku pun hanya membual saja?" Sekali lagi si Danti tertawa, katanya, "Aku memerlukan seseorang seperti kau, pengecut sekaligus pembual." Wuranto pun tersenyum. Ia melihat beberapa orang kemudian masuk ke dalam ruang itu pula. Wajah mereka diliputi oleh berbagai pertanyaan. Mereka melihat si Danti tertawa berkepanjangan dan alap-alap Jolotundo pun tertawa-tawa pula. "Apa yang kalian tertawakan?" bertanya Sono Keling. "Pengecut ini," jawab si Danti. Kemudian ia berkata kepada Wuranto, "Pergilah, kau boleh beristirahat. Kau akan mempunyai pekerjaan yang serupa untuk saat-saat mendatang. Tetapi apakah kau masih berani datang ke Jati Anom? Apalagi apabila ketiga prajurit itu mengetahui rumahmu?" "Sejak lama Agung Sedayu melihat rumahku. Mungkin ketiga prajurit itu adalah Seroyo Agung Sedayu untuk menangkapku." "Jangan membual lagi," potong si Danti. "Agung Sedayu tidak memerlukan orang lain untuk memenggal lehermu." "Tetapi ternyata ia tidak berani datang ke rumahku." "Anak muda Jati Anom, adik Untara itu segan mengotori tangannya dengan darah kelinci." Wajah Wuranto sesaat menjadi kemerah-merahan. Bagaimanapun juga sebagai seorang anak muda, ia merasa tersinggung oleh berbagai hinaan yang diucapkan oleh si Danti berturut-turut. Tetapi segera ia menyadari kewajibannya, sehingga sekali lagi ia terpaksa menekan perasaannya. Wuranto terkejut ketika ia mendengar si Danti bertanya, "Apakah kau marah?" Wuranto memaksa dirinya untuk tersenyum. "Tidak, Tuan, tetapi aku ingin suatu ketika dapat mengalahkan Agung Sedayu." Si Danti tertawa, kemudian katanya, "Pergilah, kalau kau lelah, beristirahatlah." "Baik, Tuan," sahut Wuranto. "Tetapi aku ingin menjelaskan kepada Tuan bahwa untuk seterusnya, meskipun pasukan Untara telah berada di sekitar Jati Anom, aku tidak takut untuk turun. Jati Anom adalah kampung halamanku.
Kenapa aku menjadi takut pulang? Aku mengenal semua jalan-jalan dan lorong-lorong. Aku kenal segenap sudut-sudutnya, rumpun-rumpun bambu yang lebat, dan tempat-tempat yang lain untuk bersembunyi. Aku sudah menyangka, potong si Danti. Apa yang sudah Tuan sangka? Ceritamu pasti hanya berkisar pada tempat persembunyian, tempat untuk melarikan diri dan sebagainya. Kau tidak akan bercerita tentang kemungkinan yang lain, misalnya membinasakan mereka, mencegat mereka, atau perbuatan-perbuatan serupa. Wuranto tersenyum, betapapun hatinya menjadi kecut. Pergilah, berkata si Danti. Kau mendapat kesempatan untuk beristirahat, melihat-lihat tempat ini bersama alap-alap Jolotundo. Wuranto menganggukkan kepalanya. Ia melihat kewaspadaan pada sikap dan kata-kata si Danti. Ia pun menyadari bahwa alap-alap Jolotundo pasti mendapat tugas untuk mengawasinya selama ia berada di padepokan Tampakwedi. Wuranto kemudian meninggalkan tempat itu. Di halaman ia sejenak menunggu alap-alap Jolotundo yang masih berada di dalam. Bagaimana menurut pertimbanganmu alap-alap Jolotundo? Bertanya si Danti. Ia berkata sebenarnya. Iya, aku juga percaya kepadanya. Bodoh, berterus terang tetapi licik dan pembual. Orang yang demikian dapat kita pergunakan untuk sementara, tetapi sifat pembualnya adalah sifat yang berbahaya, sahut Sono Keling. Ya, kita pergunakan untuk waktu yang tertentu. Akan datang saatnya anak itu kita lemparkan ke dalam jurang. Tetapi sekarang ia akan bermanfaat. Nanti malam ia harus turun kembali ke Jati Anom melihat perkembangan daerah itu. Bagaimanakah dengan ketiga orang berkuda yang semalam datang ke Kademangan itu? Berkata si Danti. Alap-alap Jolotundo mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi sambil bersungut-sungut ia bertanya, apakah aku mendapat tugas untuk mengikutinya lagi? Si Danti tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Nanti malam kau dapat tidur nyenyak di gubukmu. Alap-alap Jolotundo tidak berkata sepatah kata pun lagi. Ditinggalkannya ruangan itu langsung turun ke halaman. Ditemuinya Wuranto yang telah agak lama menunggunya. Apakah kau mau tidur? Bertanya alap-alap Jolotundo. Wuranto menggelengkan kepalanya. Tidak, aku harus berprihatin supaya niatku dapat terlaksana. Apakah niat itu? Sederhana, jawab Wuranto. Menjadi demang dan beristri cantik. Tiba-tiba alap-alap Jolotundo itu tertawa terbahak-bahak. Oh, dua purmu, katanya. Seorang demang harus yang berani. Kelak, aku akan menjadi orang yang berani juga. Mudah-mudahan kau akan dapat menjadi seorang demang, gumam alap-alap Jolotundo. Dan beristri cantik, supaya aku dapat juga beranak seorang gadis yang cantik, seperti yang kau katakan. Anak demang Sangkal Putung itu. Kalau aku menjadi seorang demang, maka pantaslah aku menjadi menantu seorang demang pula. Tiba-tiba alap Jolotundo meludah. Sebelum kau mimpi mendapatkan gadis itu, lehermu telah patah. Kenapa? Kau berani melawan aku? Wuranto tersenyum. Hehe, jangan marah Tuan. Aku belum pernah melihat gadis itu. Bagaimana aku dapat jatuh cinta kepadanya? Bukankah bukan hanya Demang Sangkal Putung saja yang beranak seorang gadis? Alap-alap Jolotundo menelan ludahnya. Tuan, tiba-tiba Wuranto berbisik, seakan-akan ia takut suaranya didengar orang lain. Apakah gadis itu cantik?
Alap-alap Jolotundo berpaling. Ditatapnya wajah Wuranto dengan tajamnya. Dengan nada yang datar ia menggeram. Kau benar menginginkannya? Ah, aku tidak gila, Tuan. Gadis itu adalah milik Sidanti. Bagaimana aku berani berangan-angan? Omong kosong. Tak seorang pun yang memilikinya di sini. Siapa yang dahulu mendapatkannya, ialah yang memiliki. Meskipun hanya sesaat, dan meskipun sesudah itu digantung, tetapi puaslah rasanya. Dada Wuranto berdesir mendengar kata-kata alap-alap Jolotundo itu, tetapi ia tidak menyahut. Tiba-tiba alap-alap itu berkata, apakah kau ingin melihatnya? Bagaimana aku bisa melihatnya, Tuan? Bukankah ia berada di dalam ruangan tertutup? Apakah aku dapat masuk ke dalamnya? Alap-alap Jolotundo tertawa mendengar pertanyaan Wuranto. Katanya, kau memang bodoh. Apakah seorang gadis yang disembunyikan itu siang malam berada di dalam biliknya? Apakah sekali-sekali ia tidak memerlukan air? Air untuk minum maksud Tuan? Bertanya Wuranto. Tertawa alap-alap Jolotundo semakin menjadi. Seorang perempuan yang sudah dewasa tidak dapat berpisah dengan air. Tidak saja untuk minum, tetapi untuk mencuci misalnya. Oh, iya. Cepat-cepat Wuranto menyahut. Demikian juga Sekar Mirah. Ia tidak harus berada di dalam biliknya setiap saat. Gadis itu diperbolehkan keluar, asalkan tidak terlampau jauh, ke sumur atau ke kali misalnya. Lalu kemudian masuk kembali ke rumah yang khusus dipergunakan untuk menyimpannya. Tetapi ia tidak pernah terlepas dari pengawasan. Dan seandainya gadis itu mencoba untuk lari, maka meskipun ia berhasil meninggalkan halaman itu, maka ia tidak dapat keluar dari padepokan itu. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, jadi bagaimanakah aku dapat melihatnya? Hampir setiap pagi ia mencuci pakaian yang ada padanya, pakaian yang hanya selembar dua lembar itu, setelah ia mendapat pinjaman dari perempuan-perempuan di padepokan ini. Kenapa setiap hari dicucinya? Aku rasa bukan karena pakaian itu menjadi kotor, tetapi gadis itulah yang ingin keluar dari dalam bilik yang sempit itu. Mencuci baginya adalah alasan yang paling baik, mungkin juga ke pakiwan atau bahkan ke sungai. Siapakah yang harus mengawasi gadis apabila ia pergi ke sungai? Tentu saja para penjaga. Wuranto mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin seseorang dapat hidup dalam keadaan demikian? Tetapi keadaan itu adalah keadaan yang dipaksakan atas gadis itu. Sehingga betapapun juga maka ia tidak akan dapat menolaknya. Baiklah Tuan, berkata Wuranto kemudian. Kalau aku mendapat kesempatan, maka aku pun ingin melihatnya. Marilah, sahut alap-alap Jolotundo, tetapi ia kemudian mengerutkan keningnya sambil berkata, kau ingin mencoba bermain api? Hehehe. Oh, kini Wurantolah yang tertawa. Aku hanya ingin melihatnya karena Tuan mengajak. Percayalah bahwa aku tidak akan berani berbuat apapun selain memandanginya dari kejauhan. Betapapun cantiknya gadis itu, tetapi aku hanya akan mendapat kesempatan untuk memandanginya. Sejenak alap-alap Jolotundo itu terdiam. Sekali ia berpaling memandangi wajah Wuranto dengan penuh kecurigaan. Tetapi kemudian ia berkata, jangan mencoba berbuat gila. Nyawamu berada di ujung rambutmu. Padepokan ini bukan tanah nenek moyangmu. Dan kau belum menjadi seorang demang di Jati Anom. Sekali lagi Wuranto tertawa. Katanya, hehehe, Tuan benar-benar seorang pencemburu. Kelak kalau Tuan sudah beristri, maka tak seorang pun yang boleh memandangi istri Tuan.
Kening alap-alap Jolotundo itu pun menjadi semakin berkerut-merut. Sejenak ia terbungkam, tetapi kemudian ia pun tersenyum dan berkata, "Mungkin kau benar, Wuranto. Aku pun tersenyum juga akhirnya mendengar kata-katamu itu." Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka berjalan menyusur jalan padepokan yang tidak terlampau lebar. Sekali-sekali mereka berpapasan dengan beberapa laki-laki bersenjata. Laki-laki yang berwajah keras dan kasar, berkumis tebal, berjambang dan berjanggut. Rambut mereka kadang-kadang tidak tersusun rapi, bahkan kadang-kadang begitu saja berjuntai di bawah ikat kepala mereka. Bulu kuduk Wuranto kadang-kadang menjadi meremang. Laki-laki itu adalah laki-laki yang selama ini hidup dalam pengembaraan. Mereka seakan-akan tidak pernah mengecap kenikmatan hidup berumah tangga. Bahkan sampai saat ini dan sampai kapan hal itu masih berlangsung terus. Prajurit-prajurit Pajang di Sangkal Putung dan yang akan datang di Jati Anom pun seakan-akan hidup dalam pengembaraan. Gumam Wuranto di dalam hatinya. Tetapi mereka memiliki kebanggaan. Mereka memiliki harapan bagi masa depan yang jauh. Seandainya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anak keturunan mereka. Wuranto menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia terperanjat ketika alap-alap Jolotundo menyapanya. "Hei, kenapa kau?" Wuranto mencoba tersenyum. "Tidak apa-apa," jawabnya. "Apakah kau masih memikirkan gadis itu? Apakah Tuan menyangka begitu?" Alap-alap Jolotundo pun tersenyum pula, bahkan kemudian ia pun mengumpat. "Gila kau!" Kembali mereka berdua saling berdiam diri. Langkah mereka satu-satu di atas jalan berbatu menumbuhkan suara gemerisik perlahan-lahan. Tiba-tiba alap-alap Jolotundo berhenti. Digambitnya Wuranto sambil berbisik. "Hei, apakah kau melihat seseorang berjalan lewat jalan samping itu?" Wuranto pun segera berpaling memandang ke arah pandangan alap-alap Jolotundo. Tiba-tiba dilihatnya seorang gadis berjalan seorang diri menyusur lorong sempit itu. "Itukah dia?" bertanya Wuranto. Alap-alap Jolotundo mengangguk. "Iya, itulah Sekar Mirah." "Kemana dia?" "Jalan itu menuju ke sungai." "Apakah gadis itu dapat pergi dengan bebas ke sungai? Apakah dengan demikian ia tidak berusaha melarikan diri? Apakah gadis itu kau sangka dapat meloncat dinding padepokan ini? Seandainya ia dapat, maka para penjaga di sekitar padepokan ini akan menangkapnya. Jangan pula dilupakan bahwa beberapa orang akan selalu mengawasinya." "Di mana para pengawas itu?" "Mereka tidak semata-mata mengawasinya, dan pengawasan itu pun tidak akan terlampau ketat, seperti seandainya yang ditahan itu Agung Sedayu." Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Apa yang dikatakan oleh alap-alap Jolotundo itu dapat dimengertinya. Memang agaknya bagi seorang gadis, pasti akan amat sulit mencoba keluar dari dinding padepokan yang cukup tinggi, seperti sebuah benteng yang sangat rapat. Bahkan di sana-sini, di dalam dinding itu tumbuh rumpun-rumpun bambu ori yang rapat. Apalagi sungai itu mengalir membelah padepokan, sehingga sungai itu pun berada dalam lingkungan dinding-dinding padepokan itu pula. Meskipun demikian, ada sesuatu yang ingin diketahuinya, sehingga Wuranto itu pun bertanya, "Tuan, jika Sekar Mirah itu pergi ke sungai, apakah ia tidak akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri?" "Sungai itu berada di padepokan. Tetapi bukankah ia dapat menyusur aliran sungai itu?
ke hulu atau ke udik, kemudian keluar dari dinding yang mengelilingi padepokan ini? Alap-alap Jolotundo menggeleng, katanya. Aku tidak tahu siapakah yang membuat padepokan ini. Tapi apa yang kau tanyakan itu agaknya telah dipikirkan pula oleh orang-orang yang membuatnya. Bagaimana? Bertanya Wuranto. Di perbatasan sungai ini masuk dan keluar padepokan. Dinding padepokan ini telah dibuat terlampau rendah. Kemudian digalinya dasar sungai seperti sebuah terowongan. Dengan demikian, maka air akan menutup seluruh lubang masuk dan keluar dari padepokan ini. Tak ada selubang jarum pun berada di atas permukaan air. Apabila seseorang akan berusaha keluar atau masuk lewat sungai ini, maka ia harus menyelam untuk waktu yang cukup lama. Nah, apakah hal yang demikian itu akan dapat dilakukan oleh Skarmira? Seorang yang cakap berenang dan menyelam pun akan ragu-ragu untuk melakukannya. Seandainya ia belum mengenal betul keadaan padepokan ini, mereka pasti menyangka bahwa genangan air itu akan masuk ke dalam pusaran. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebenarnya ingin benar ia melihat ujung sungai itu pada sisi-sisi padepokan, tetapi ia tidak dapat langsung mengutarakannya. Tiba-tiba Wuranto itu terperanjat ketika sekali lagi alap-alap Jolotundo menggamitnya sambil berkata, "Hei, gadis itu sudah hampir tidak tampak lagi. Lalu bagaimana maksud Tuan? Aku selalu menunggunya di muka rumah yang diperuntukkan baginya pada saat-saat begini, apabila aku tidak sedang bertugas. Apakah Tuan sudah mengenalnya?" Alap-alap Jolotundo menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani menegurnya. Takut kepada si Danti. Persetan anak iblis itu, kenapa aku takut kepadanya? Jadi kepada siapakah Tuan takut? Aku tidak pernah merasa takut kepada si Danti kini. Mungkin beberapa saat berselang, aku ketakutan mendengar namanya. Tetapi aku sudah mencoba untuk mempersiapkan diri melawannya. Meskipun aku tidak berguru lagi kepada seseorang, tetapi cara-cara yang pernah dipesankan kepadaku, aku lakukan dengan baik dan teratur. Apalagi kini, aku mempunyai waktu yang cukup untuk meningkatkan ilmuku. Sedang si Danti tidak pernah melakukannya. Jadi bagaimana? Aku tidak pernah mempunyai keberanian yang cukup untuk menegurnya. Meskipun aku sering berpapasan dengan gadis itu. Wuranto tertawa. Ditatapnya wajah alap-alap Jolotundo yang keras dan bermata seperti mata burung alap-alap itu. Katanya, "Hehehe, Tuan adalah seorang anak muda yang perkasa. Semuda umur Tuan, Tuan telah memiliki banyak kelebihan dari anak-anak muda sebaya Tuan. Bahkan yang lebih tua dari Tuan. Tetapi kenapa Tuan tidak memiliki keberanian untuk menegur seorang gadis yang justru telah berada di dalam lingkungan Tuan sendiri?" Alap-alap Jolotundo menggeleng-gelengkan kepalanya. Desisnya, "Aku tidak tahu." "Baiklah," gumam Wuranto. "Akulah yang nanti akan menegurnya apabila kita berpapasan." Gila! Tiba-tiba mata alap-alap Jolotundo menjadi merah. "Meskipun kau kini membawa pedang di lambungmu, ayo kita lihat siapakah yang lebih berhak disebut jantan." Wuranto tertegun sejenak, tetapi kemudian ia pun tersenyum. "Apakah Tuan salah sangka? Maksudku, aku akan menegur untuk kemudian memberi jalan kepada Tuan, supaya Tuan dapat berbicara lebih lancar." "Heh?" Mata alap-alap Jolotundo yang menyala itu pun sedikit demi sedikit menjadi suram kembali. "Apakah Tuan sependapat?" Alap-alap Jolotundo tidak segera menjawab. "Tetapi kalau Tuan tidak sependapat, baiklah, aku akan menutup mulut." "Tetapi," desis alap-alap Jolotundo, "kalau kau ingin membantu aku,
Aku kira aku tidak akan berkeberatan. Begitu. Alap-alap Jolotundo menganggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut. Keduanya pun kemudian berjalan kembali menyusul Sekar Mirah lewat lorong kecil yang telah dilalui oleh gadis itu. Apakah kita menyusul di belakangnya? Bertanya Wuranto. Iya, kenapa? Kita laki-laki muda mengikuti seorang gadis. Jadi bagaimana? Bertanya alap-alap Jolotundo dengan herannya. Kita mencari jalan lain yang akan sampai ke sungai itu pula. Seolah-olah kita tidak sengaja mengikutinya. Kita selusuri sungai ini, kalau perlu, dari sela-sela ujung. Bukankah kita sedang nganglang dan tidak sengaja menjumpainya di sungai? Alap-alap Jolotundo mengerutkan dahinya. Sejenak ia berdiam diri, mulutnya berkomat kamit, tetapi sama sekali tidak terdengar kata-katanya. Tuan, berkata Wuranto kemudian, ada beberapa alasan yang harus Tuan pertimbangkan. Selain supaya gadis itu tidak menjadi takut dan kemudian menghindar, maka tidaklah pantas anak-anak muda mengikuti seorang gadis yang akan pergi ke sungai. Seandainya ia tidak menghindar, maka gadis itu pasti akan mengurungkan niatnya untuk mandi misalnya, atau mencuci pakaian. Tetapi yang lebih penting bagi Tuan, maka apa yang Tuan lakukan tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi para pengawas. Hei, kenapa para pengawas? Seandainya mereka berkeberatan, maka leher mereka akan aku penggal di hadapan gadis itu. Bukan begitu, Tuan. Wuranto diam sejenak, kemudian diteruskannya. Siapakah yang harus mengawasi gadis itu? Orang-orang Jipang atau orang-orang padepokan ini? Bergantian, semua orang yang telah memiliki senjata di tangannya tidak terkecuali. Gadis itu termasuk salah satu hal yang harus mendapat pengawasan seperti jalan masuk, dinding-dinding padepokan, rumah-rumah penting dan lain-lain. Nah, bukankah kadang-kadang Tuan akan menemui seseorang yang tidak senang terhadap Tuan? Aku tidak peduli, orang itu akan dapat aku bunuh seketika. Tetapi ingat, si Danti mempunyai kepentingan pula atas gadis itu. Bukan aku menganggap Tuan tidak berani, tetapi dalam keadaan seperti sekarang, jangan dulu timbul curiga mencurigai di kalangan sendiri. Alap-alap Jolotundo menjadi tegang. Wuranto yang dianggapnya terlampau bodoh itu dapat memberinya petunjuk yang dapat dimengertinya. Karena itu, maka tiba-tiba ia mengangguk-angguk sambil tersenyum. Baik, aku menuruti nasihatmu. Jadi bagaimana dengan kita? Gadis itu telah hilang di balik tikungan. Kalau kita terlambat, ia pasti sudah selesai mandi atau mencuci. Dengan demikian, maka kau tidak akan mendapat kesempatan melihatnya. Bukankah kesempatan itu tidak hanya sehari ini? Seandainya sekarang aku terlambat, besok masih juga ada hari. Alap-alap Jolotundo tersenyum. Sekali lagi ia mengangguk-angguk sambil berkata, Bagus, bagus, kau benar. Agaknya akulah yang takut terlambat. Keduanya kemudian memutar langkahnya. Mereka tidak menempuh jalan yang telah dilalui Sekar Mirah. Kemana kita? Bertanya alap-alap Jolotundo. Aku tidak tahu. Tuanlah yang lebih tahu dari aku. Atau barangkali Tuan akan menyelusuri sungai ini dari ujung sampai ke ujung yang lain. Bukankah dengan demikian, tak seorang pun akan mencurigai Tuan? Baiklah, sahut alap-alap Jolotundo. Marilah kita pergi ke ujung sungai ini memasuki padepokan. Kita berjalan menyelusur tepian sampai ke ujung yang lain. Marilah Tuan, sikap berhati-hati adalah sikap yang paling baik dalam segala hal.
Keduanya pun kemudian berjalan dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa kali mereka membelok, akhirnya mereka sampai pada dinding padepokan yang cukup tinggi. Dinding batu yang agaknya umurnya sudah cukup tua. Beberapa puluh langkah lagi, kita akan sampai ke sungai. Gumam alap-alap Jolotundo. Wuranto tidak menyahut. Ia berjalan saja di samping alap-alap Jolotundo. Dan benarlah katanya, segera mereka sampai ke sebuah lereng yang dangkal. Ketika mereka menuruni lereng itu, maka oleh Wuranto tampak seakan-akan sebuah mata air yang besar tersembul dari dalam tanah. Katanya di dalam hati, inilah agaknya sebuah urung-urung air yang cukup besar. Dalam pada itu terdengar alap-alap Jolotundo berkata, inilah ujung sungai itu. Air memasuki daerah padepokan lewat di bawah dinding yang rendah. Bukan main, sahut Wuranto. Bagaimana urung-urung itu dapat dibuat? Aku tidak tahu, tetapi urung-urung itu terbuat dari batu pula. Bagian atasnya lengkung, supaya urung-urung ini tahan desakan air, meski banjir sekalipun. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa disadarinya ia mengamat-amati urung-urung itu. Tidak terlampau tebal, desisnya di dalam hati. Kau menaruh perhatian? Bertanya alap-alap Jolotundo. Aku mengagumi pembuatnya, desisnya. Urung-urung ini agaknya tidak terlampau tebal. Memang tidak. 2 atau 3 kali lipat dari tebal dinding itu. Wuranto mengangguk-anggukkan kepalanya. Hatinya menjadi puas melihat urung-urung air itu. Urung-urung itu akan sangat berguna baginya. Tetapi ia berkata dengan tiba-tiba, "Mari kita berjalan, kita akan terlambat." Alap-alap Jolotundo tersenyum. Jawabnya, "Bukankah besok masih juga ada hari?" Wuranto tersenyum pula, tetapi ia mulai melangkahkan kakinya menyelusuri tepian. Apakah tempat untuk mandi dan mencuci itu jauh dari ujung ini? Oh, tidak. Bukankah kita juga tidak terlampau jauh berjalan? Di belakang tikungan itu ada sebuah belik. Disitulah ia biasa mandi. Beberapa orang perempuan padepokan ini pun mandi dan mencuci di situ pula. Tuan agaknya mengetahui terlalu banyak tentang gadis itu. Hus! Desis alap-alap Jolotundo. Mereka pun terdiam sejenak. Hanya langkah mereka di atas pasir tepian terdengar gemerisik lembut. Di samping mereka, air sungai yang jernih mengalir segar. Sepercik-sepercik buih berloncatan apabila sepotong dahan yang kering jatuh ke dalamnya. Di kejauhan, burung-burung bertengger di atas cabang-cabang pepohonan meneriakkan dendang yang riang. Mereka sama sekali tidak menyadari apa artinya pedang di lambung. Orang-orang yang berjalan di lorong-lorong padukuhan itu. Tidak banyak terjadi permusuhan di antara mereka. Tidak banyak timbul persoalan selain berebut makan. Tidak seperti manusia yang mempunyai nalar dan budi yang menyadari 1001 macam kepentingan, dan setiap sentuhan kepentingan dapat saja berakhir di ujung pedang. Mereka lebih banyak berbicara dengan bahasa pedang daripada bahasa cinta kasih di antara mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.